Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini topik yang akan menjadi bahan bahasan kita yaitu tentang KPI sales. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang sales, tentang penjualan, maka sales ataupun penjualan ini merupakan urat nadi dari apa yang disebut dengan proses bisnis. Dan lebih khusus lagi, manakala kita berbicara tentang KPI sales ini, maka KPI sales ini merupakan Key Performance Indicator ataupun indikator performa kerja yang memiliki tujuan untuk mengukur kinerja suatu tim sales. Pertanyaannya yang mungkin sangat sederhana, yaitu tentang mengapa KPI sales ini merupakan sesuatu yang teramat penting. Ada beberapa alasan mengapa KPI sales ini menjadi sangat krusial bagi suatu entitas bisnis ataupun perusahaan. Di antara beberapa alasan mengapa KPI sales ini penting, yaitu bahwa dengan KPI sales ini, maka suatu perusahaan akan dapat mengukur kinerja tim salesnya. Dengan Key Performance Indicator ataupun KPI sales ini, maka tentunya akan sangat membantu perusahaan dalam upayanya untuk mengukur kinerja dari tim sales secara objektif dan juga terukur. Dengan adanya indikator-indikator yang jelas, maka perusahaan akan memahami tentang sejauh mana tim penjualan dapat mencapai target yang telah ditentukan dan juga membandingkan kinerja antar anggota tim sales. Ini adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yaitu bahwa dengan adanya Key Performance Indicator ataupun KPI sales ini, perusahaan akan dapat meningkatkan motivasi dan juga produktivitasnya. Dengan menetapkan target-target yang tentunya diharapkan dapat tercapai, maka tentunya ini akan memberikan feedback secara berkala dan juga akan memberikan insentif yang sesuai. Maka perusahaan tentunya akan meningkatkan motivasi dan produktivitas di dalam suatu tim sales. Ini yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga tentang pentingnya KPI sales ini, Key Performance Indicator, adalah untuk menjaga
fokusitas pada tujuan perusahaan. Dengan mengidentifikasikan KPI yang relevan, tentunya relevan dengan tujuan dari perusahaan, maka perusahaan akan dapat memastikan bahwa upaya-upaya penjualan difokuskan pada hal-hal yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan. Kemudian aspek penting dari KPI sales yang keempat, yaitu bahwa perusahaan akan dapat mengambil berbagai keputusan secara lebih baik. Dengan KPI yang terukur, manajemen dapat menggunakan data-data kinerja guna membuat ataupun mengambil berbagai keputusan secara lebih baik. Data-data KPI, Key Performance Indicator, dapat membantu perusahaan dalam mengukur dampak dari perubahan-perubahan strategis dan juga mengarahkan sumber daya secara lebih efisien. Dan alasan pentingnya KPI yang kelima yaitu bahwa dengan KPI ini maka perusahaan akan dapat mengidentifikasikan berbagai kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh tim sales. Dengan adanya KPI ini, maka perusahaan akan dapat mengidentifikasikan tentang kekuatan maupun kelemahan dari tim sales secara keseluruhan, serta anggota tim one by one. Ini tentunya akan sangat membantu manajemen di dalam upayanya untuk mengembangkan berbagai strategi-strategi yang berkaitan dengan pelatihan dan juga pengembangan, di mana pelatihan-pelatihan dan pengembangan yang diambil oleh perusahaan haruslah yang sifatnya sesuai dan relevan guna meningkatkan kekuatan ataupun mengatasi kelemahan-kelemahan dari tim sales. Itu tadi merupakan berbagai hal mengapa KPI sales ini begitu pentingnya bagi suatu perusahaan ataupun entitas bisnis. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana manakala suatu perusahaan ataupun entitas bisnis ini akan melakukan suatu penyusunan KPI sales ini. Ada beberapa langkah ataupun tahapan manakala suatu entitas bisnis, khususnya yang berupa perusahaan, bila mana mereka ingin menyusun KPI sales ini. Langkah yang pertama yaitu bahwa perusahaan harus memahami betul tentang tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini, perusahaan haruslah mampu
untuk mengidentifikasikan tentang apa-apa yang mestinya dicapai oleh tim sales, dan juga tentang bagaimana kontribusi penjualan akan mendukung pencapaian tujuan seperti yang dimaksudkan. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, setelah memahami tujuan dari perusahaan, berikutnya adalah bahwa perusahaan juga harus mendefinisikan objektif dari penjualan. Objektif penjualan ini haruslah realistis dan juga relevan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini langkah kedua. Langkah berikutnya, setelah perusahaan mengidentifikasikan objektif penjualannya, lantas perusahaan juga harus mengidentifikasikan KPI yang relevan. Dalam hal ini, perusahaan juga harus memilih berbagai indikator yang terkait secara langsung dengan tujuan maupun objektif dari penjualan itu sendiri. Seperti misalnya yang menyangkut tentang jumlah ataupun volume penjualan, atau bisa juga yang menyangkut tentang tingkat konversi, ataupun juga yang berkenaan dengan nilai penjualan, atau hal-hal yang lain. Ini adalah langkah ketiga. Kemudian langkah berikutnya, setelah mengidentifikasikan KPI yang relevan, berikutnya perusahaan harus menetapkan target kinerja. Di dalam tahapan ini, perusahaan juga harus memastikan target yang telah ditetapkan itu dapat diukur secara kuantitatif dan juga mengandung ataupun memiliki batas-batas waktu yang jelas. Kemudian setelah tahapan ini terlampaui, maka masuk ke tahapan yang kelima, yaitu bahwa perusahaan harus mengkomunikasikan KPI ini serta target yang telah ditetapkan. Dalam tahapan ini, perusahaan haruslah memastikan bahwa semua anggota tim sales ataupun tim penjualan memahami tentang KPI, Key Performance Indicator yang telah ditetapkan, dan juga target-target kinerja yang diharapkan. Ini semuanya tentunya harus dikomunikasikan dengan jelas kepada tim sales ataupun tim penjualan. Setelah KPI ini dikomunikasikan beserta target-target yang telah ditetapkan, langkah berikutnya yaitu perusahaan melakukan pemantauan atas kinerja dari tim penjualan ataupun tim sales. Di dalam tahapan ini, perusahaan juga harus menggunakan suatu sistem pelaporan yang efektif untuk mengkolek data sekaligus menghasilkan
laporan kinerja secara berkala. Di dalam hal ini, perusahaan juga harus melakukan aktivitas berupa evaluasi atas pencapaian-pencapaian dari target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasikan apa-apa saja yang perlu untuk diambil langkah-langkah perbaikan. Setelah kesemuanya tahapan tadi terlampaui, maka sampailah kepada tahapan yang terakhir di dalam penyusunan KPI sales ini. Tahapan terakhir ini yaitu perusahaan memberikan feedback yang konstruktif. Jika ada perbaikan-perbaikan yang memang itu dibutuhkan, maka dalam hal ini perusahaan harus memberikan dukungannya dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan untuk membantu tim sales ataupun tim penjualan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan. Itu tadi tahapan-tahapan manakala suatu entitas bisnis ataupun perusahaan akan menyusun apa yang disebut dengan Key Performance Indicator ataupun KPI sales. Dan manakala kita berbicara tentang target sales, maka ada beberapa bentuk dari target sales yang bisa diterapkan, bisa diadopsi oleh entitas bisnis. Di antara bentuk-bentuk target sales yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama yang mengacu kepada revenue. Revenue ini merupakan target untuk meningkatkan laba kotor ataupun bersih dari suatu perusahaan. Tujuan dari aspek revenue ini adalah untuk menggambarkan tentang aliran kas yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk menutupi semua pengeluaran sambil memperoleh keuntungan. Tujuan dari pendapatan yang disebut dengan revenue ini dapat ditetapkan untuk tim, juga berdasarkan kepada kewilayahan ataupun kepada lini produk yang ada untuk periode waktu tertentu. Ini adalah yang berbasis kepada revenue. Kemudian yang kedua yaitu yang berbasis kepada customer acquisition. Di dalam aspek customer acquisition ini, perusahaan akan memperoleh pendapatan dari pelanggan baru dan juga pelanggan yang selama ini telah ada. Akuisisi pelanggan sebagai tujuan penjualan ini berfokus secara khusus pada perolehan pelanggan baru. Ini adalah customer acquisition. Kemudian yang ketiga yaitu yang berbasis kepada customer lifetime value, CLV. Customer lifetime value ataupun CLV ini merupakan suatu prediksi jangka panjang dari nilai-nilai masa depan dari interaksi dengan pelanggan. Ini merupakan suatu metrik bisnis yang sangat-sangat penting dalam rangka mengukur tentang seberapa banyak pendapatan bisnis dari rata pelanggan. Nah,
Dengan customer lifetime value ini, CLV ini, maka perusahaan tentunya memiliki gambaran yang lebih pasti tentang apa-apa yang perlu untuk dilakukan dalam rangka memberikan suatu nilai positif terhadap aspek penjualan produk-produknya. Demikian pembahasan yang sangat sederhana ini tentang KPI sales. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat sekaligus memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang dunia bisnis maupun ekonomi secara umum. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi untuk kesempatan berikutnya. Setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, untuk komen, kemudian subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.